Ya, tadi saya menonton satu podcast dari Deddy Corbuzier yang diunggah sekitar 6 jam yang lalu dan sudah ditonton sekitar 1 juta kali. Judulnya adalah Tinggal di Mana Nih Monyet? Yuk gedein, Pak Polisi titik titik titik. Begitu ya. Saudara nanti bisa ke kanal YouTube daripada Deddy Corbuzier dan saudara bisa melihat podcast itu. Ya, Gue yang mau ini ini saudara. mau nangis gue. Ya, Ya, bangsat. ya sudah ya saudara ya. Ternyata mereka, maksud saya Deddy Corbuzier dengan salah seorang, sedang berbicara tentang seorang anak durhaka yang memukul kepala seorang perempuan tua. Dan saya coba-coba mencari di YouTube, saudara, ada beberapa kanal YouTube yang memposting video pemukulan oleh anak durhaka ini, ya, pemukulan oleh anak durhaka ini terhadap kepala seorang wanita, ya. Apakah itu ibunya, mamanya, atau mungkin neneknya, atau mungkin apanya, saya tidak tahu, saudara. Mari kita lihat dulu sepintas ya, video pemukulan itu. Kilo, kilo, jangan naik posing kilo, 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 tukang kilo, kilo. Sesuai, ayo. Ya, itu saudara sudah lihat ya. Nanti saudara silakan cari sendiri di YouTube ya. Ya, sangat kurang ajar sekali dan ini satu kejahatan saudara ya, memukul kepala seorang tua. Dan kelihatannya wanita itu saudara mungkin mengalami sakit atau apa ya saudara. Nah, jelas ini satu kedurhakaan. Dan saya sendiri tertarik menanggapi hal ini karena dua hal. Yang pertama mengenai kedurhakaan anak itu tadi ya. Kita akan melihat nanti bagaimana Alkitab bicara. Yang kedua, saya juga ingin secara ringkas menyoroti istilah yang dipakai oleh Deddy Corbuzier di dalam podcastnya, ya, yaitu istilah ada monyet di situ ya. Nah, yang pertama-tama saudara, saya akan membuka Alkitab di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat pertama dan seterusnya. Saya akan membaca. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi dan seterusnya. Fokus saya adalah apa yang dikatakan Paulus di situ sebagai mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Nah, anak durhaka yang memukul kepala wanita tua tadi ini, itulah yang dimaksud Paulus di sini, saudara. Seorang pemberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Kalau itu ibunya, ini benar-benar durhaka, saudara. Ini benar-benar durhaka. Di dalam iman Kristen, kita mengenal 10 perintah Allah. Dan di dalam 10 perintah Allah, hukum yang kelima berkata kepada kita, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Menghormati orang tua itu menempati posisi yang paling sentral di antara hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan sesamanya. Kalau hukum pertama sampai hukum keempat mengatur bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan. Ya, saudara tahu hukum pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum keempat, ingatlah hari Sabat dan kuduskan. Lalu dimulai dari hukum yang kelima sampai 10 itu yang mengatur hubungan kita dengan sesama kita, sesama manusia. Diawali dengan hormati orang tuamu, hormati ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu. Di sini Tuhan mengajarkan bagaimana kita menghormati otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama-tama dan terutama adalah orang tua kandung kita sendiri. Dan secara lebih luas adalah orang-orang yang lebih tua dan semua orang-orang yang memegang otoritas atas kita, termasuk pemerintah. Itu semua tercakup dalam perintah hukum yang kelima ini, saudara. Dan itu yang paling pertama. Sebelum bicara tentang
jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya. Maka anak durhaka ini melawan satu perintah yang sangat penting sekali di dalam Alkitab. Tetapi saya tidak tahu agama daripada anak durhaka ini apa ya. Tapi yang jelas dalam aspek iman Kristen itu sangat-sangat jahat. Ya. Dan saya kira kita sebagai orang Kristen di akhir zaman ini perlu berhati-hati sekali untuk kita tidak sembarangan melawan orang tua dan tidak sembarangan melawan otoritas yang ada di atas kita. Poin yang kedua yang saya mau kasih tanggapan adalah judul video daripada Pak Deddy Corbuzier, ya. Ya, tinggal di mana nih monyet? Ya, saudara-saudara, apakah anak ini monyet? Dia bukan monyet, saudara. Saya kira judul dari Pak Deddy Corbuzier ini terlalu berlebihan. Mungkin karena dia sangat jengkel ya melihat anak itu memukul kepala seorang perempuan ya, sangat jengkel dan anak durhaka ini, maka kemudian disebut atau dipanggil sebagai monyet ya. Tapi dia bukan monyet ya. Manusia bukan binatang, binatang bukan manusia. Manusia lebih tinggi derajatnya daripada binatang. Ini dalam pengertian iman Kristen ya. Manusia lebih tinggi derajatnya daripada binatang. Binatang lebih rendah. Manusia adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 saya membacakan saudara, dikatakan di sana ya, Kejadian 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Nilainya lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada hewan, daripada binatang. Maka anak ini, sejahat-jahatnya dia, sedurhaka-durhakanya dia, tetaplah seorang manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan Allah, dan bukanlah monyet. Maka kita tidak layak memanggil sesama kita sebagaimana jahatnya dia, sebagai babi, anjing, monyet, atau kambing, atau apa. Karena manusia bukan binatang, binatang bukan manusia. Ada perbedaan kualitas yang sangat dalam. Ya, nilai manusia jauh lebih tinggi daripada nilai binatang. Ya, nilai manusia lebih tinggi karena diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Nilai manusia juga sama dengan nilai sesamanya. Itu sebabnya dalam Perjanjian Lama dikatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Karena jika engkau merusak mata sesamamu, maka matamu juga ikut dirusak. Kenapa? Ini bukan ajarkan balas dendam, bukan. Tapi nilai mata sesamamu sama dengan matamu, maka jangan merusak mata sesamamu. Kalau engkau merusak mata sesamamu, maka matamu juga harus dirusak. Wah, ini ajaran tentang hak asasi manusia yang sangat-sangat indah sekali ya di dalam Alkitab. Lalu Tuhan Yesus juga di dalam Perjanjian Baru mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia kalau ia kehilangan nyawanya? Berarti nyawa seorang manusia jauh lebih tinggi daripada nilai seluruh dunia. Maka manusia adalah makhluk yang mulia, yang dicipta dengan nilai yang tinggi, yang segambar dan serupa dengan Tuhan Allah, atau yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Maka tidak layak kita memanggil sesama kita sejahat-jahatnya dia sebagai monyet atau anjing atau babi atau yang lainnya. Nah, kalau seseorang jahat seperti ini, kita boleh tidak berkata-kata keras? Ya boleh. Misal mengatakan dia anak jahat, anak durhaka, bahkan boleh mengatakan anak bodoh, anak bebal ya. Karena memang dalam Alkitab ya, itu banyak berbicara tentang orang-orang bebal, tentang orang-orang bodoh. Dan bagi saya, anak ini adalah termasuk golongan orang-orang bebal. Anak durhaka, anak yang jahat, yang kalau tidak bertobat akan dihukum oleh Tuhan. Walaupun demikian, saya tidak akan memanggil dia monyet. Nah, ini sekedar masukan untuk Deddy Corbuzier. Saya tidak tahu juga apa dia menonton video saya ini atau tidak. Tetapi yang jelas, menyebut sesama kita monyet, sejahat apapun dia itu tidak dapat dibenarkan. Karena manusia lebih tinggi daripada binatang. Binatang bukan manusia, manusia bukan binatang. Yang jelas anak ini adalah anak durhaka yang jahat, anak yang bebal. Saya bicara sampai di sini, Tuhan memberkati kita sekalian.